Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus mampukan kami, agar firman Tuhan bekerja hebat di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, berikanlah pengertian bagi kami. Singkapkanlah firman Tuhan bagi kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan lewat pelayanan-pelayanan kerasulan atau pelayanan-pelayanan perjanjian baru. Para rasul mengungkapkan bagi kita, mensingkapkan bagi kehidupan kita tentang kehidupan pelayanan yang mereka lakukan, yang membangun setiap orang yang mendengarnya, dibangun di dalam rohnya kepada Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan lewat pelayanan roh yang kita terima. Karena firman Tuhan berkata bahwa pelayanan roh itu, kemuliaan Allah begitu nyata di dalamnya. Mengapa pelayanan roh, kemuliaan Allah begitu nyata di dalamnya? Karena pelayanan roh membawa kehidupan saudara dan saya untuk menyadari akan siapa kita di dalam Tuhan. Pelayanan roh membawa kehidupan saudara dan saya akan terus hidup berkemenangan, bukan lewat apa yang kita lihat, tapi lewat apa yang tidak kita lihat dengan mata jasmani kita, yaitu kita mampu percaya kepada Allah yang tidak kelihatan di dalam seluruh kehidupan kita. Artinya tidak kelihatan secara mata jasmani. Dan ada banyak hal lain dari pelayanan roh ini yang dapat kita melihat bahwa kemuliaan Allah begitu nyata di dalamnya. Orang yang hidup di dalam pelayanan roh, saya katakan saudara, dia akan menjadi orang Kristen yang berkemenangan di tengah-tengah situasi kehidupan dunia yang ia alami. Mengapa banyak orang Kristen dia ada sebagai pembicara dalam pengkhotbah-pengkhotbah tentang Alkitab, bahkan dia mampu untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, tetapi di tengah-tengah tantangan, situasi, keadaan yang ia alami, dia tidak mampu menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Ia sulit untuk melepaskan internal konflik, dia sulit sekali untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupnya. Bahkan dia terkadang ada di dalam keputusasaan dan kekecewaan ketika dia diperhadapkan dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Mengapa demikian saudara? Karena kalau orang Kristen itu mengalami kehidupan yang demikian, padahal dia tahu bahwa dia adalah orang Kristen yang diciptakan Tuhan begitu luar biasa, saya katakan dia tidak mengetahui siapa dia di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur atas pelayanan roh yang diberikan bagi setiap kehidupan kita orang percaya, yaitu membangun rohani kita kepada Tuhan. Nah, kalau Paulus berkata bahwa pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, itu ada kemuliaan Allah itu menyertai itu. Dia katakan apalagi pelayanan roh, kemuliaan Allah itu sangat luar biasa di dalamnya. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, saudara dan saya yang terus diajarkan tentang Kristus, yang terus diajarkan tentang karya-karya Kristus di dalam kehidupan kita, yang terus diajarkan membawa kita untuk melihat bahwa Kristus itu telah melakukan satu hal yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Dia telah mengembalikan originalnya kita kembali seperti apa yang telah dirancang Allah dalam hidup kita. Dia telah melakukan satu karya luar biasa, menang atas kuasa maut bagi kehidupan saudara dan saya, orang yang percaya kepadanya. Dan bukan saja itu, Yesus menang atas segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga manusia tidak perlu lagi stres dengan kebutuhannya, karena Kristus telah menang atas itu semua lewat peristiwa kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Dan juga Yesus dapat menyembuhkan segala sakit penyakit
Semua itu dilakukan bagi kehidupan saudara dan saya. Lewat pelayanan roh itu, kita disingkapkan tentang semua karya-karya Yesus ini dalam hidup saudara dan saya. Nah, saya percaya kalau semua ini tersingkap bagi kehidupan saudara dan saya, maka saudara dan saya yang menerima pelayanan roh ini, saudara dan saya akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Hari-hari ini mari kita belajar untuk terus membangun hidup kita di dalam Tuhan. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang tidak suka dengan firman Tuhan. Saudara harus memberi hidup saudara, mendengar firman, mau dibentuk firman, mau ditegur firman, mau dinasehati oleh firman. Karena ingat, firman itu adalah Kristus yang telah menjadi manusia. Yohanes pada pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14, firman yang menjadi manusia, dia adalah Yesus Kristus. Dia datang ke dunia untuk membawa, bukan saja menyelamatkan saudara dan saya, tapi mengembalikan originalnya kita kembali. Mulai membuat hidup kita dalam perjalanan kekristenan kita akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Bangun kesadaran saudara, terima pelayanan roh di dalam hidup saudara, yaitu pelayanan-pelayanan kerasulan, pelayanan yang membawa kehidupan kita untuk diubah. Pelayanan kerasulan adalah pelayanan yang mencabut dan menanam yang baru, pelayanan yang membongkar dan membangun kehidupan yang baru. Pastikan kehidupan kita yang bukan berasal dari Allah, sifat-sifat kita yang bukan berasal dari Allah, izinkan firman membongkar itu dalam hidup kita, sehingga yang baru itu akan ditaruh dalam hidup kita. Dengan cara buka hati saudara dengan firman terus. Buka hatimu dengan firman terus. Jangan keraskan hati. Jangan merasa diri sok tahu tentang firman. Jangan merasa engkau lebih pintar dari firman Tuhan. Engkau berkata, saya sudah pernah mendengar, saya sudah pernah mendengar. Saya katakan, jangan jadi orang Kristen yang sombong. Tapi biarkanlah firman itu terus bekerja dalam hidup saudara. Buka hatimu. Katakan amin pada setiap kata firman Tuhan. Biarlah firman bekerja hebat dalam hidup saudara. Lewat pelayanan-pelayanan roh ini, membuat rohmu itu akan terus dibangun di dalam Tuhan. Karena kemuliaan Allah akan menyertai pelayanan roh itu. Kemuliaan Allah akan nyata dalam setiap pelayanan roh itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah setiap kita mendengarkan firman di hari ini, saya percaya tantangan apapun, kesulitan apapun yang sementara saudara alami, dengar firman, pastikan hidupmu itu terhubung dengan kebenaran firman, sehingga engkau menyadari siapa engkau di dalam Tuhan, sehingga engkau tidak putus asa, kecewa dengan apapun yang engkau alami dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pelayanan roh adalah pelayanan yang luar biasa dalam hidup kami. Lewat ajaran-ajaran para rasul, kami dibawa untuk melihat karya Yesus Kristus yang hebat dalam hidup kami. Biarlah itu bukan menjadi pengetahuan kami, tapi itulah hidup kami yang kami ambil. Dalam kehidupan kami akan kami jalani, dalam kehidupan kami setiap saat. Sehingga kami percaya, apapun yang kami alami, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, semua itu akan diselesaikan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.